Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian untuk membahas pertanyaan seputar doktrin pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus. Salah satu yang sering ditanyakan atau menjadi polemik di tengah-tengah jemaat atau mungkin di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan adalah apakah salah bila kita menggunakan istilah pencurahan Roh Kudus untuk pengalaman kepenuhan Roh Kudus di masa kini. Sebab katanya istilah pencurahan Roh Kudus itu hanya tepat dikenakan untuk peristiwa kepenuhan Roh Kudus pertama kali yang terjadi di kalangan murid-murid dalam peristiwa di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Nah, tentunya kita perlu melihat Alkitab untuk menjawab pertanyaan dan polemik ini. Istilah pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 merupakan istilah yang disebutkan oleh Rasul Petrus sebagai sebuah pertanggungjawaban kebenaran ketika ada orang-orang yang berkata bahwa pengalaman kepenuhan Roh Kudus dari 120 murid di kamar loteng Yerusalem itu adalah pengalaman mabuk oleh anggur manis. Rasul Petrus katakan bahwa ini adalah pengalaman seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28, di mana di dalam kitab Yoel dikatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia. Nah, sekarang apabila Yoel berkata bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia, maka agak unik bila kita berkata bahwa istilah pencurahan Roh Kudus itu hanya terbatas kepada segelintir murid, 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Padahal Yoel katakan Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia. Artinya istilah ini bukan saja dialamatkan hanya kepada 120 orang murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pertama kali, tetapi juga dialamatkan kepada kita yang ada di zaman sekarang. Kemudian saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 dikatakan bahwa keluarga Kornelius mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami pengalaman berbahasa roh. Dan kalau kita melihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 45, pengalaman tersebut disebut sebagai pengalaman pencurahan Roh Kudus. Padahal pengalaman kepenuhan Roh Kudus oleh keluarga Kornelius itu bukan pengalaman pertama Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan. Bukan. Itu kalau saudara baca dalam kitab Kisah Rasul, itu sudah pengalaman keberapa, mungkin pengalaman ketiga, keempat, atau kelima. Sudah pengalaman kesekian yang dialami. Jadi saudara-saudara, dengan dua dasar tersebut, maka saya ingin memberikan kesimpulan. Istilah pencurahan Roh Kudus bukanlah istilah yang ditujukan kepada pengalaman pertama kepenuhan Roh Kudus, tetapi istilah ini ditujukan kepada pengalaman manifestasi pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Jadi penggunaan istilah pencurahan Roh Kudus untuk pengalaman kepenuhan Roh Kudus di masa kini boleh digunakan dan tidak salah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.